Jadi sakit sekali ya perasaan klien kami, dan kami juga turut tertuduh dalam persoalan ini seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum, dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Itu yang tidak kami inginkan. Dan kalau ingin menuntaskan masalah ijazah palsu ini, ya fokus dengan pembuktian, bukan dengan reuni misalnya. Karena reuni, mau sekali reuni, 2 kali reuni, bahkan 1000 kali reuni, itu tidak meningkatkan kualitas ijazah yang tadinya palsu misalnya ya, menjadi asli, nggak bisa. Ini sama dengan hadis. Hadis itu kalau sudah ada yang menyatakan dhaif, ada yang menjah, ada yang menyatakan orang yang meriwayatkan salah satu perawinya itu pendusta, maka meskipun dihadirkan 1000 hadis yang dhaif, itu bukan meningkat hadisnya menjadi sahih, justru makin parah. Itu makin mengkonfirmasi kedhaifan hadis itu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kesahihan sebuah dokumen ijazah, ya fokus kepada materi dokumen ijazah itu, dimana klien kami telah siap untuk terlibat meneliti kalau dikatakan sumbernya bukan langsung dari ijazah tersebut. Memang benar, pada 22 Mei 2025 yang lalu, Bareskrim Mabes Polri telah mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh TPUA dengan menyatakan hasil tes laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini identik gitu. Kami tidak soal kalau hasilnya adalah identik, tinggal berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Bareskrim, sehingga nanti kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai. Jika klien kami menyatakan memang beda dan makin menguatkan bahwa ijazah itu palsu, makin mengkonfirmasi bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti oleh Bareskrim ternyata tidak jauh beda dengan foto-foto yang selama ini sudah beredar, tidak jauh beda yang selama ini dengan dokumen yang sudah diupload di KPU, KPUD yang menjadi syarat untuk menjadi presiden dan juga kepala daerah. Jadi jangan salahkan jika hasil penelitiannya justru makin menguatkan bahwa ijazah tersebut palsu. Dan kalau nanti ada perbedaan, hasil dari Bareskrim asli, hasil dari klien kami palsu, bawa ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memutus. Bukan seperti saat ini, dengan dihentikan di Bareskrim, justru klien kami dikejar dengan pasal fitnah, pasal pencemaran, yang terakhir muncul 12 orang nama, tapi ketika nama-nama tersebut disodorkan kepada saudara Joko Widodo, dia tidak menyatakan melaporkan nama-nama tersebut, berdalih bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, bukan orang. Padahal peristiwa pidana yang disambukan adalah delik aduan. Mutlak harus ada pihak yang menjadi korban yang merasa tercemar, merasa terfitnah, karena kekuatan menuntut secara hukum pada delik aduan, yakni pasal 310 dan 311 KUHP, itu ada pada kewenangan korban. Jika korban menyatakan tidak merasa terfitnah, tidak merasa tercemar, dan tidak menuntut terlapor, ya selesai. Polisi, jaksa tidak bisa bertindak untuk dan atas nama korban. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum, misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu ya. Mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya, kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini, gak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling yang diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72% gitu. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan tuh
ijazah asli. Jangan biarkan rakyat menjadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi, dan nanti redaksi somasinya juga akan dibacakan, dan tentu saja sikap apa yang melatar belakang somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya di sidang, iya, tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum, sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di Runa 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi, ya sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Tapi hari ini kita tetap fokus kepada somasi yang kita layangkan kepada saudara Joko Widodo di Kamis yang lalu, dan ini buktinya dari JNE sudah kita kirim. Bukan hakul yakin ya, golabatuzon ya, dugaan kuat kami, surat itu sudah diterima oleh saudara Joko Widodo. Demikian, dan untuk pemaparan pertama kami persilakan Bang Petrus Celestino selaku koordinator tim litigasi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bang. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.